Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Solih-solihah. Mari kita membaca basmalah bersama-sama ya untuk mengawali pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan di rumah masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang bab vektor. Ada inspirasi loh dari si vektor ini. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau besar dan arah. Seperti vektor yang mempunyai arah dan nilai, semoga kita bisa menjadikan diri mempunyai orientasi dalam setiap aktivitas. Tentunya orientasinya adalah Allah dan mempunyai nilai dalam beramal atau bergerak. Nah, nilai ini adalah besarnya kecintaan kepada Allah. Tapi sebelum itu, Ustazah mau perlihatkan gambar ya. Coba tebak gambar apa ini? Ya, pasti sudah sangat familiar sekali. Ini adalah gambar pesawat terbang dan gambar peta navigasinya. Apa hubungannya ya materi kali ini dengan kedua gambar ini? Coba teman-teman cari tahu kenapa pesawat bisa terbang antar bandara ya. Betul, setiap bandara mempunyai titik koordinat posisi di bumi ini. Nah, makanya dengan adanya vektor, antar titik akan bisa seperti sebuah jalur penerbangan. Sehingga pesawat bisa tahu mau kemana tuh pesawat. Nah, sebenarnya aplikasinya banyak ya teman-teman. Nanti bisa kita diskusikan kembali aplikasi yang sangat bermanfaat dari vektor ini. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal dua besaran ya, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai saja. Misalnya, besaran skalar itu adalah massa, jarak, waktu. Kita bayangin ya, misal balok kayu mainan si adiknya Ahmad bermassa 1 kg. Nah, ini menunjukkan 1 kilogramnya ini menunjukkan hanya mempunyai nilai atau besar saja. Yang kedua adalah besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh, perpindahan, kecepatan, gaya, dan seterusnya. Misalnya, Faik berangkat dari Wisma ke SMA IT Nur Hidayah 5 meter. Dia berjalan 5 meter ke timur, kemudian 3 meter ke utara, dan 6 meter ke barat. Nah, perpindahan dari titik awal Wisma ke SMA IT Nur Hidayah menunjukkan vektor karena mempunyai nilai dan arah. Itu ya perbedaan antara skalar dan vektor. Kita lanjutkan ke notasi vektor. Kita bisa yang pertama adalah memberi tanda panah di atas huruf yang dinyatakan vektor. Jadi untuk menggambarkan vektor, untuk memberikan notasi vektor, kita bisa memberikan tanda panah di atas huruf. Atau yang kedua mencetak tebal hurufnya. Itu untuk notasi vektornya. Nah, vektor digambarkan dengan anak panah. Panjang anak panah merupakan besarnya vektor. Sedangkan arah panah merupakan arah vektor. Titik awalnya disebut titik pangkal, sedangkan titik akhirnya disebut ujung vektor. Besarnya sebuah vektor nanti kita akan bahas menggunakan beberapa cara. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan vektor. Menjumlahkan vektor tidak sama ya dengan menjumlahkan skalar. Dalam menjumlahkan skalar kita bisa mengetahui besarnya skalar tinggal ditambahkan. Misal mau nyari besarnya massa total gula A dan B. Nah, maka kita tinggal menambahkan massa gula A ditambah gula B, maka kita akan mengetahui jumlah total massa gulanya. Tetapi untuk vektor kita bisa menggunakan beberapa metode. Nah, sebelum kita membahas beberapa metode itu, Ustazah akan membagi beberapa cara untuk menjumlahkan vektor. Yang pertama adalah ketika jumlahan vektor itu atau resultan vektor itu sejajar. Jadi ketika vektornya sejajar, jumlahannya
cara menjumlahkan gimana? Resultannya bagaimana? Yang pertama searah. Contohnya, Faik melakukan perjalanan wisata religi 40 km ke timur, kemudian berhenti sejenak. Kemudian lanjut jalan lagi 35 km ke timur sehingga sampai ke tujuan. Maka perpindahan relatif dari tempat awalnya adalah 40 ditambah 35 karena arahnya sama. Hasilnya adalah 75 km. Nah, yang selanjutnya ketika berlawanan, misal Ais melakukan perjalanan bergerak ke timur sebesar 45 km, kemudian Ais berjalan ke barat 10 km, maka perjalanan relatif perpindahannya dari awal tempat semula adalah 45 dikurangi 10, yaitu 35 km. Secara matematis, ketika vektornya sejajar dan searah, resultan vektor R sama dengan vektor A ditambah vektor B. Ketika berlawanan, resultan vektor R sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Yang kedua, untuk resultan vektor tegak lurus, kita misalnya mau berjalan 60 km ke timur, kemudian ke utara 80 km, maka resultan vektor bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Resultan vektor R sama dengan akar 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Kita dapatkan 100 km. Secara matematis, ingat ya, rumus Pythagoras R sama. Nah, kita dapatkan resultan vektor R dengan Pythagoras sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Yang ketiga adalah vektor A dan B mengapit dua sudut seperti gambar. Jadi ada vektor A, ada vektor B diapit oleh sudut alfa. Maka untuk menghitung resultan ini kita dapat menggambar pangkal vektor B pada ujung vektor A. Nah, bisa dilihat ya. Jadi kita geser dari pangkal vektor A ke ujung vektor A. Kemudian setelah itu kita dapatkan gambar seperti ini. Setelah itu, untuk menghitung vektor resultan R, kita dapat membuat bayangan C dan D. Bisa kelihatan ya teman-teman, gambar C dan D. Nah, setelah kita gambarkan, akan terlihat segitiga besar, sehingga kita bisa menggunakan dalil Pythagoras untuk menghitung vektor resultan R. R sama dengan akar A plus C kuadrat ditambah D kuadrat. Kalau kita hitung secara matematis trigonometri, akan kita dapatkan R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Nah, cos itu apa? Nanti kalau masih bingung, bisa kita diskusi bareng-bareng di grup LMS ataupun via chat WA. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.